Sebagai morning person, gak afdol rasanya kalau nggak naik bis angkatan pagi. Yes, kali ini kita akan cobain perjalanan Jakarta-Surabaya dengan GHTS angkatan pagi untuk pertama kali. Jujur, ada beberapa hal tak terduga dalam perjalanan ini. Nggak pakai lama, langsung aja kita mulai perjalanan ini dari kota Tangerang. Kita mulai perjalanan dari rumah menuju Terminal Polres Kota Tangerang. Ini jujur sempat deg-degan karena susah banget dapat taksi online karena cuacanya hujan dan banjir di beberapa area Jabodetabek. Estimasi perjalanan 30 menit dari rumahku ke Terminal Polres Kota Tangerang. Selamat pagi. Oke, hari ini kita udah di Terminal Polres Pelawat. Sekarang jam 5.32 pagi dan aku akan melakukan perjalanan ke Surabaya dengan bis angkatan pagi di Terminal Polres ini. Salah satunya adalah bis Gunung Harta. Nah, kita mau check-in dulu ke loketnya. Tadi sih aku lihat loketnya belum buka ya, tapi ini kayaknya udah buka. Jadi lokasi loketnya ada di sebelah sini. Kalau masuk dari situ belok ke kanan, loketnya di sebelah sini. Jadi ini adalah GHTS kantor perwakilan Kota Tangerang di Terminal Polres. Ada 4 nomor WA yang teman-teman bisa pakai untuk pesen tiket. Bisa juga pesen tiketnya melalui aplikasi GHTS atau aplikasi Redbus kayak yang kemarin aku lakuin ketika pesen tiket di perjalanan kali ini. By the way, untuk GHTS ini ada 2 teman-teman. Yang warna hijau adalah yang arah ke Jawa Timur dan Madura. Sementara yang di ujung sini adalah GHTS yang arah ke Jawa Tengah dan Bali, warnanya warna merah. Jadi jangan sampai ketukar ya teman-teman, merah dan hijau beda arah tujuan. By the way, keberangkatan pagi bis ke arah Malang atau Surabaya di Terminal Polres ini, itu sebenarnya ada beberapa opsi teman-teman. Yang pertama pasti aku naik Gunung Harta, yang kedua itu ada 27 Trans. Terus ada beberapa bis yang lain yang berangkatnya itu sekitar di atas jam 7, jam 10 siang, itu juga ada. Jadi cukup bervariasi keberangkatan pagi di Terminal Polres ini. Cuman karena aku butuh nyampe Surabaya belum ganti hari, jadi aku memilih bis Gunung Harta ini yang jadwal keberangkatannya itu jam 6 pagi. Nah, kita masih nunggu nih, sekarang jam 5.38. Bisnya juga tadi aku lihat masih belum di panasin juga, jadi ya udah kita tunggu di sini sambil lihat bis yang ada di belakang. Ini karena kondisinya hujan, jadi agak kurang bijak kalau misalkan kita keluar dan hujan-hujanan lihat bis. Nanti kita lihat bisnya kalau misalnya udah agak-agak terang aja ya. Di luar juga kondisinya cukup gelap ya. Oke, kita tunggu dulu dan proses checkingnya cukup simpel. Kita cuma report aja, kita cuma lapor aja bahwa kita udah hadir. Dan nanti kalau misalkan bisa mau berangkat kita akan kasih tahu. Jam 5.56 kita udah dipersilakan krunya untuk naik dan hari ini akan duduk di bangku 1C. 1C berarti ada di sini. Jadi kalau dari depan ini yang sebelah kiri adalah A, B, C, dan D di sebelah sini. Jam 6.05 bis mulai bergerak meninggalkan Terminal Polres Kota Tangerang. Dan di sini ada beberapa pemberhentian cukup banyak, mulai dari nanti ke Pondok Pinang, terus ke Pasarbo, lalu ke Cikarang juga ada karena Gunung Harta punya pool di beberapa tempat. Kalaupun ada penumpang, biasanya nanti akan mampir ke pool-pool yang sudah tersedia untuk Semuanya terasa normal sampai bis menuju arah Pondok Cabe melalui tol Serpong Tangerang ini, dan dari sini akan ada sedikit kejutan. Simak terus videonya. Di sini kejutannya di exit tol Pondok Cabe. Kru dari bis yang tadi kita naik dari kota Tangerang arahin untuk pindah bus yang ada di seberang. Alasan pindahnya nanti aku jelasin.
kita nyebrang dulu. Oke. Dan ternyata kita dioper teman-teman. Kaget sih ya. Kita diberi yang dari arah Pondok Cabe, tapi dapat jelas 5 sih. Alhamdulillah. Pak, Surabaya Malang mas. Surabaya mas. Udah mas. Iya ngomong. Oke, kita udah masuk di bis yang kedua. Jadi bis yang kita tadi naik dari Poris itu adalah bis yang membawa kita ke daerah Pondok Cabe. Dan di sini kita dioper ke bis yang arah ke Surabaya. Jadi bis yang dari Poris tadi itu langsung ke Jember tujuannya. Tapi nggak apa-apa. Bis kita tadi yang dari Poris ke sini itu Jetbus 3. Kita dioper pakai bis yang lebih baru lagi, Jetbus 5. Secara interior sih mirip ya, konfigurasi kursinya 22, terus ada alfo di sebelah sini, lalu ada leg rest model seperti ini, terus CCTV dan model kursinya yang terbaru sekarang. Seperti itu. Nggak apa-apa. Jadi dapat 2 bis penuh harta dalam satu tujuan. STD Jetbus 3 tadi dari Poris kita cobain, Volvo enak juga, ini juga Volvo juga, yang kita dapat Jetbus 5. Cuman aduh sayangnya ikut pecah ya, kenapa ya, dilempar habis. Oke teman-teman, sekarang di Pondok Cabe macet parah ini. Ternyata ya udah gerak ya dari tadi teman. Dan ya kita nikmati perjalanan pagi ini menuju ke Surabaya. Mumpung masih macet dan kita kayaknya masih ada kesempatan buat review pagi Jetbus 5 ini. Bedanya di mana? Kurang lebih sih sama ya. Dan yang ada karpet. Bus ini terdiri dari dek atas dan dek bawah. Untuk dek bawah ada kelas sleeper dengan harga 550.000 dengan 4 seat. Fasilitasnya ada bantal, guling, ruang privasi, dan makanan yang berbeda dengan kelas eksekutif. Di dek bawah juga terdapat smoking area atau smoking room untuk tim ngudut. Lokasinya ada di sebelah toilet di dek bawah. Terdapat pantry area di dek bawah untuk ngopi cantik atau ngeteh-ngeteh senja. Lanjut, masih di dek bawah terdapat toilet yang digunakan selama bis berjalan dan hanya untuk buang air kecil. Ini toiletnya wangi sih, cakep. Dan untuk nambah privasi terdapat pintu yang memisahkan antara area toilet dengan area penumpang di dek bawah. Lanjut, di dek atas terdapat 28 seat kelas eksekutif plus. Dengan harga 400 ribuan terdapat fasilitas bantal, selimut, dan leg rest yang model bobable kayak gini. Di setiap kursi disediakan USB slot charger digunakan untuk ngecas handphone. Semua kursi di bis ini adalah kursi pijat dan tombolnya ada di tengah seperti ini. Terakhir, untuk urusan rebahan kursi ada tuas tarik seperti ini, ada di kanan dan kiri setiap kursi. Dan melihat kondisi lalu lintas seperti ini, feeling sih untuk makan siang atau nyampe Surabaya udah pasti telat ini. Nyampe juga di daerah Lebak Bulus dan Pondok Pinang. Ini adalah area untuk penjemputan dan penurunan untuk area Jakarta Selatan. Jadi kalau mau berangkat atau turun bisa nih di daerah sini.
8.19 kita sampai di kantor perwakilan GHTS Pasar Rebo, dan semua bis GHTS yang mengarah ke timur atau datang dari barat semuanya wajib untuk berhenti dan menaikkan penumpang di kantor perwakilan GHTS Pasar Rebo. Jadi untuk naik dan turun penumpang daerah Pasar Rebo bisa nih di GHTS Pasar Rebo. Kita lagi di kantor perwakilan Gunung Harta di daerah Pasar Rebo, dan ini deket banget sama pintu masuk tol. Biasanya kalau udah dari sini, biasanya itu langsung masuk tol ke arah sana. Ini juga ada bis Gunung Harta yang ke arah Bali tuh kayaknya. Daerah. Dan ini lumayan banyak penumpang yang naik dari sini. Penumpang yang naik dari GHTS Pasar Rebo cukup banyak, jadi berhentinya juga lumayan lama di sini. Dan tujuan selanjutnya adalah Terminal Pulau Gebang di Jakarta Timur. Nyampe juga di Terminal Pulau Gebang Jakarta Timur, terminal yang lengkap banget fasilitasnya. Tersedia parkir inap untuk kendaraan, tersedia juga inap untuk orang bagi yang mau transit. Kapan-kapan kita bikin videonya asik kali ya. Selain Pasar Rebo, GHTS juga punya kantor perwakilan di Bekasi Timur. Lokasinya di area naik dan turun bis penumpang Bekasi Timur di daerah Depsos. Di sini kita dibagiin snack on board atau paket snack yang dibagiin. Yang pertama adalah wafer keju, terus yang kedua adalah roti branding GHTS, ini isi keju juga. Lalu air mineral merek Amindis GHTS, ini ukuran kecil, bisa refill di bawah. Dan terakhir ada permen relaksanya deh, lumayan buat sarapan ganjil perut pagi ini. Jujur baru tahu kalau misalkan GHTS ini ada kantor perwakilan di Subang. Nah, kita ambil penumpang di sini sebentar sebelum di Rumah Makan Taman Sari yang lokasinya nggak jauh dari sini. Cukup telat untuk servis makan karena memang efek macet parah di Jakarta. Di konten yang lain aku cek harusnya jam 10 atau 11 siang kita udah di sini. Ya, namanya di jalan kadang unpredictable. Oh, kita udah ambil jatah makan kita dapat servis makan dan ambil satu lauk ayam, tahu tempe, sambal. Jadi sebenarnya ada kuah soto, cuman mau nggak ambil sama panas. Udah, makan dulu. Perut kenyang, hati tenang, lanjut perjalanan di tengah hujan. Paling enak tidur kali ya. Informasinya nanti kita akan dapat makan lagi. Kita lihat dapat di daerah mana ya kira-kira. Nyampe di jembatan ikonik Trans Jawa, jembatan Kali Kangkung di daerah Jawa Tengah. Ini berarti total kita dari Jakarta sampai Jawa Tengah full hujan sepanjang perjalanan. Wow. Jam setengah 7 malam kita sampai di rest area 519 di daerah Sragen. Tadi aku lihat cek sekilas krunya lagi naikin nasi box yang kayaknya akan dibagiin ke penumpang. GR banget ya.
Dan beneran dong kita dapat nasi box untuk servis makan kedua. Total dapat 2 kali servis makan besar di perjalanan kali ini. Jam 9 malam finish GHTS Surabaya. Ini fix telat karena kondisi lalu lintas dan bis lanjut ke Malang untuk pemberhentian terakhir. Sekian perjalanan kali ini dengan bis Angkatan Pagi Jakarta Surabaya. 400 ribuan include 2 kali servis makan besar selama perjalanan. Meskipun ada kondisi tak terduga, bis ini layak dicoba untuk perjalanan tanpa ganti hari Jakarta Surabaya. Silakan like dan subscribe video ini. Next, kemana lagi kita? Tulis di kolom komentar. Thank you.